Bab 1901. Betapa kuatnya penjaga yang menangkap Tari terenganga. Seperti rekannya, dia tahu bahwa Iwan berada di kondisi tahap puncak alam Rigana. Namun entah bagaimana Iwan telah berhasil mengalahkan penjaga lainnya dengan mudah. Setelah mendengarkan perkataan Seth, penjaga yang tersisa menyadari bahwa Iwan hanya berhasil menang dengan bantuan alat tersebut. Sekarang giliranmu. Melihat bagaimana Tari ditangkap, Iwan tidak berani menunggu lagi dan melesat menuju penjaga lainnya dengan kecepatan kilat. Nak, jangan bergerak, berhenti, atau aku akan menghancurkan wanita ini. Penjaga itu sudah mengetahui bahwa Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat dan langsung mengubah strategi untuk menyandera Tari. Brengsek, ekspresi Iwan menjadi gelap saat dia menarik energi spiritualnya. Menolak untuk berdiam diri, Iwan lalu berbalik dan meraih Seth sebelum melemparkannya ke arah penjaga seperti senjata. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menerjang Seth sekali lagi, mencoba menggunakannya sebagai umpan untuk mencegah penjaga Seth lain menyerang Tari. Jika penjaga menolak menyerang Tari, Iwan masih bisa menangkap Seth dan menggunakannya untuk bertukar sandera. Beraninya kamu? Penjaga itu tertegun. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Iwan, tetapi tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Iwan menangkap Seth atau Tari akan kehilangan nilainya sebagai pengaruh terhadap Iwan. Penjaga itu tidak punya pilihan selain melepaskan Tari dan menangkap Seth dengan satu tangan. Sambil melancarkan serangan lagi ke Iwan dengan tangan lainnya, dia tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan tetapi hanya bisa berdoa agar serangan itu cukup untuk melumpuhkannya, memaksa Iwan untuk menjaga jarak. Dengan begitu dia bisa mengalahkan Iwan sambil menyandera Tari dan Iwan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Namun kenyataan menghancurkan harapannya. Iwan menunggu saat yang tepat dan segera memblokir serangan itu dengan pelindung dada kaisar. Bom! Kekuatan penjaga itu menghantam dada Iwan dan karena itu, dia juga berada di tahap awal alam Augana. Serangan itu tidak mempengaruhi Iwan sama sekali. Mati sana! Iwan meraung dan melancarkan serangan ganda pada penjaga dan Seth. Penjaga itu bersiap dan segera mundur sambil menyeret Seth dengan harapan bisa mengguncang Iwan dengan cepat. Namun dia diperlambat oleh Seth dan kombinasi kekuatan sejati dan spiritual Iwan terlalu tidak terduga. Penjaga itu tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan melancarkan serangan lagi segera setelah serangan pertama. Dan meskipun dia berhasil menghindari gelombang energi spiritual pertama, gelombang energi sejati Iwan yang kedua masih berhasil mencapai sasarannya. Bab 1902. Bom! Baik penjaga dan Seth dikirim terbang dan penjaga itu langsung memuntahkan darah dari mulutnya, tetapi tidak menderita luka parah saat dia berhasil menghindari sebagian besar serangan. Seth sebaliknya tidak terluka juga karena penjaga melindunginya dari serangan Iwan. Brengsek, keduanya berbaring terlentang di tanah sejenak sebelum berusaha bangun dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Penjaga itu sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Iwan, tetapi sudah terlambat dan dia beruntung telah menyelamatkan Seth. Anggaplah dirimu beruntung, Iwan mendengus. Khawatir tentang Tari, Iwan tidak mengejar mereka dan malah bergegas menghampiri Tari. Tari, kamu baik-baik saja kan? Tari tampak tidak terluka tetapi dia masih khawatir dan bersikeras untuk memeriksanya. Ya, saya baik-baik saja, Iwan. Dia mengangguk. Baguslah. Melihat Tari tidak terluka, Iwan menghela nafas lega. Iwan, kita berada di wilayah mereka, ayo pergi secepatnya, kata Tari. Tidak perlu terburu-buru, Seth berani menculikmu dan aku harus membalaskan dendammu dengan menghancurkannya. Iwan berkata dengan nada jahat dan hendak melangkah menuju Seth ketika Tari mencengkram lengannya. Jangan Iwan, ada banyak praktisi bela diri di sini dan aku yakin banyak dari mereka berada di tahap alam Augana. Bahkan semua orang sudah waspada. Kita harus pergi segera. Selain itu, Ratna telah ditangkap dan dia juga dalam bahaya. Kita harus pergi dan menyelamatkannya sebelum terlambat, kata Tari. Karena dia tidak lagi dalam bahaya, Tari dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menunjukkan apa yang harus mereka prioritaskan. Benar, di mana Ratna? Siapa yang menculiknya? Iwan tersentak saat mengingat bahwa Ratna juga hilang. Dia ditangkap oleh seorang pria bernama Gordon, kata Tari. Hah, Gordon? Oh, dia. Iwan sangat marah. Iwan mengira Ratna ditangkap oleh Joel dan meminta bantuan Yuda untuk mencari Ratna di rumah keluarga Hilton. Jadi Iwan tidak terlalu mengkhawatirkan Ratna. Yang membuatnya bingung adalah ternyata bukan Joel, tetapi Gordon yang menangkap Ratna.
Iwan meragukan keterlibatan Gordon terkait insiden sebelumnya di Mustika Ratu Group. Namun membiarkan Gordon pergi karena menghormati Darius, bukan saja Gordon tidak menghargainya, tetapi dia juga berencana untuk menangkap Ratna, sehingga Iwan menjadi sangat marah. Bab 1903. Iwan, sudah lama sejak Ratna ditangkap, kamu harus menemuinya sebelum terlambat, kata Tari dengan cemas. Ya, aku tahu, ayo pergi. Iwan melingkarkan lengannya pada Tari dan menyerbu keluar. Dia tahu bahwa Tari benar dan ini bukan waktunya untuk bertindak berdasarkan dorongan hati. Meskipun dia mempunyai lebih dari cukup trik dan tidak perlu takut pada keluarga Golan adalah keluarga yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan keluarga Salim dan keluarga Liberton. Jika dia bersikeras untuk menyakiti Seth, keluarga Golan akan punya waktu untuk berkumpul dan mengelilinginya, sehingga lebih sulit bagi Iwan dan Tari untuk melarikan diri. Jika itu terjadi, Ratna akan tetap berada dalam bahaya. Menyelamatkan Ratna adalah prioritas mereka saat ini sebelum hal buruk terjadi padanya, jadi Iwan memutuskan bahwa dia selalu bisa membuat Seth membayar atas perbuatannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Kamu tidak akan lulus. Mata Seth berbinar dan mencibir saat melihat Iwan melarikan diri dengan Tari di pelukannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Iwan menemukannya, Seth tahu bahwa membobol rumah untuk melukai seseorang adalah kejahatan besar di kalangan komunitas seni bela diri. Iwan tidak hanya membobol rumah keluarga Golan, tetapi Iwan juga melukai beberapa anggota keluarga, dan tidak peduli motif di balik tindakannya, Iwan tetaplah bersalah. Bahkan jika keluarga Golan membunuh Iwan secara tidak sengaja, tindakan mereka dapat dibenarkan, dan mereka harus khawatir menghadapi kemarahan keluarga Gumelar sesudahnya. Kesimpulannya, ini adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Golan untuk menyingkirkan Iwan, dan Seth menolak untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Noah, tahan dia, dan jangan biarkan dia pergi. Aku akan mengumpulkan semua orang di sini. Dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Seth memerintahkan dengan dingin. Ya, kata Noah, sebelum melesat menuju Iwan. Iwan berada di tahap puncak alam Rigana dan bisa membusuk dibandingkan dengan Noah dalam hal kecepatan. Belum lagi di mana dia membawa Tari. Sebelum sempat keluar halaman, Noah menyusulnya. Ambil ini, nak. Noah meraung sebelum melancarkan pukulan dari belakang punggung Iwan. Kurang ajar kau. Iwan sangat marah. Iwan sudah berada di ambang ledakan sejak Seth menangkap Tari, dan Seth seharusnya menganggap dirinya beruntung karena Iwan sedang berburu-buru untuk pergi menyelamatkan Ratna. Bukan hanya Seth yang tidak bersyukur atas kesempatan itu, tetapi dia juga bersikeras untuk menahan Iwan di rumah keluarga Golan. Untuk sesaat, Iwan kehilangan kendali atas amarahnya dan berbalik untuk melawan serangan Noah. Noah tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan dan tidak akan pernah menghadapi Iwan secara langsung. Jadi dia menghindari serangan Iwan dengan sebuah kotak sebelum menargetkan Tari untuk menghentikan Iwan. Brengsek, Iwan marah menyerah untuk mengambil posisi bertahan dan mengarahkan tubuhnya untuk menghadap pelindung dada kaisar ke arah serangan itu. Tetapi Noah tidak tertipu dan hanya mengubah posisinya lagi. Noah terus menyerang dan mundur dengan terampil, dan karena kecepatan Iwan kurang, Iwan tidak dapat melarikan diri dari serangan Noah meskipun dia tidak terluka di bawah pelindung dada kaisar. Bab 1904. Kring. Sementara itu, Seth berhasil membunyikan alarm di halaman untuk memanggil praktisi bela diri lain di kediaman. Semua keluarga Golan diperingatkan oleh alarm tersebut dan mulai berkerumun menuju halaman. Hahaha, Iwan, kamu masuk ke sini, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Setelah kamu menyingkir, aku akan menemanimu dan wanitamu. Seth tertawa puas. Meskipun Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat, Seth tahu bahwa kekuatan alat itu setara di tahap awal alam Augana atau tahap menengah alam Augana. Keluarga Golan adalah salah satu garis keturunan kuno di wilayah selatan, dengan puluhan praktisi bela diri di tahap akhir alam Augana dan tahap puncak alam Augana, serta beberapa praktisi di tahap semi yang munah. Setelah semua praktisi bela diri dalam keluarga berkumpul, akan sangat mudah untuk menghancurkan Iwan. Seth, kamu yang meminta ini ya, jika kamu sangat ingin mati, aku akan mewujudkannya.
Iwan terprovokasi oleh kata-kata Seth dan karena itu, ada waktu yang terbuang, Iwan mengirim Noah terbang ke kejauhan dengan pukulan sebelum menelan pil pemicu energi. Di bawah pengaruh pil pemicu energi, tingkat kekuatan Iwan untuk sementara naik ke tahap awal alam Augana tanpa saingan di tingkat yang sama. Dan mempertimbangkan kecepatan-kecepatannya, dia bahkan mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan praktisi bela diri di tahap menengah alam Augana. Ambil ini, Iwan pun meraung dan meluncurkan serangan ganda dengan kecepatan kilat ke arah Noah. Kehabisan trik kan? Noah mencibir dengan jijik dan mundur sekali lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Mengetahui bahwa Iwan tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan ketika dia hanya berada di tahap puncak alam Avigana. Tidak mungkin bagi Iwan bisa melukainya kecuali ada keajaiban. Ketahuilah tempatmu, Iwan. Seth mencibir dan menatap Iwan dengan mengejek. Sama seperti Noah, Seth juga terhibur dengan kenyataan bahwa Iwan bersikeras untuk menghadapi Noah secara langsung ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Noah. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat keduanya terpuruk. Pukulan Iwan jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan meskipun ada usaha dari Noah, dia tidak bisa melarikan diri dari Iwan saat serangan Iwan mendarat. Apa yang terjadi? Noah terengah-engah, tak percaya. Dia hanya melawan Iwan sebentar dan Iwan berjuang untuk mengejarnya. Oleh karena itu, Noah tahu bahwa kecepatannya adalah keunggulan terbaiknya. Yang membuatnya bingung adalah kekuatan dan kecepatan Iwan tampaknya telah meningkat dalam hitungan detik dan melampaui dirinya sejauh bermil-mil. Noah tercengang melihat pemandangan ini. Bab 1905, itu semua atau tidak sama sekali. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu, Noah melakukan upaya terbaiknya untuk membatalkan serangan Iwan. Energi spiritual Iwan yang kuat merobek serangan Noah, dan akibat dari energi sejati dan spiritualnya menyerbu Noah. Jepret! Mengikuti suara patah tulang yang tajam, Noah menjerit saat lengannya patah. Energi sejati Iwan juga menusuk dadanya dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Rasa sakit yang menyiksa menembus lengan dan dadanya dan dia menderita kerusakan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Seth tertegun dan melebarkan matanya, tak percaya saat dia melihat ke arah Iwan. Seth tahu bahwa Iwan bukanlah tandingan Noah dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakannya. Namun dia membuatnya bingung adalah Iwan telah berhasil melumpuhkan Noah dengan satu pukulan saja. Jika Seth tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Seth, giliranmu sekarang. Iwan mencibir dan melangkah menuju Seth. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti palu godam bagi hati Seth. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan kemari. Seth mundur, rasa sombong di wajahnya memudar. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin menahanku di sini kan? Baiklah, aku tetap tinggal sesuai keinginanmu. Mari kita lihat kemampuanmu sekarang. Iwan mencibir dengan jijik dan mendekati Seth. Dia awalnya bermaksud untuk mengampuni Seth karena dia sedang buru-buru untuk menyelamatkan Ratna. Tetapi karena Seth bersikeras untuk membuatnya tetap tinggal, Iwan tidak melihat alasan untuk menunjukkan belas kasihan dan berencana membuat Seth membayar untuk penculikan Tari. Seth memucat dan hatinya tenggelam dalam penyesalan. Dia menyesal terus membuat marah Iwan meski sempat terhindar, dan karena Iwan, dia tahu bahwa dia akan mengalami nasib buruk di tangan. Seorang tolong saya. Tidak berani tinggal, Seth berbalik dan berlari sambil berteriak minta tolong. Kamu tidak akan lolos. Iwan mendengus dan meluk. Di pelukannya pada saat yang sama, dia mengirim 3 belati ke arah Seth. Bab 1906. Jangan, Seth ketakutan dan berguling-guling di tanah untuk menghindari belati itu. Namun tingkat kekuatan Iwan naik ke tahap awal alam Augana yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Seth. Meskipun Seth bereaksi tepat waktu, dia hanya berhasil menghindari 2 belati, dan belati ketiga menusuk bagian belakang lututnya. Seth meraba-raba kesakitan dan terjatuh ke nyaman. Iwan mengambil kesempatan itu untuk mengejarnya. Seth, kamu bajingan yang tercela. Mati sana.
Iwan menerjang Seth dengan serangan yang kuat. Ini sudah berakhir. Seth membeku ketakutan. Jangan berani. Saat itu suara gemuruh kerak gema di udara. Dua lelaki tua bersama beberapa praktisi bela diri bergegas dari kejauhan. Ketika mereka melihat Iwan hendak menyerang Seth, salah satu lelaki tua melepaskan energinya yang luar biasa ke arah Iwan dalam upaya melindungi Seth. Tahap puncak alam Augana, Iwan tersentak ketika dia merasakan energi kuat mengalir dari lelaki tua itu. Iwan cukup kuat dan tidak memiliki rasa takut pada lawannya, namun harus melompat dan menyerah pada kesempatan untuk menghancurkan Seth karena Iwan khawatir lelaki tua itu akan melukai Tari. Tetua keempat, tetua kelima, Anda akhirnya sampai di sini. Saya sangat senang. Seth sangat gembira dan merangkap menuju orang-orang tua itu dengan panik. Brengsek, bertentangan dengan kegembiraan Seth, ekspresi Iwan menjadi gelap. Karena Seth dan Noah, keluarga Golan lainnya diberi waktu untuk berkumpul dan pertempuran akan segera terjadi, yang hanya akan menunda upaya Iwan untuk menyelamatkan Ratna. Siapa kamu, nak? Beraninya kamu menerobos masuk ke sini dan melukai orang-orang kami. Kamu pasti ingin mati. Kedua lelaki tua itu mengalihkan perhatian mereka ke Iwan dengan jahat. Mereka adalah dua tetua keluarga Golan dan tiba bersama beberapa praktisi bela diri terampil lainnya yang bertanggung jawab menjaga kediaman. Begitu Seth memicu alarm, merekalah yang langsung bereaksi tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetua keempat, tetua kelima, dia adalah ketua grup Mustika Ratu Iwan Busnadi. Seth menjelaskan, oh jadi itu dia. Yang lain mengangguk menyadari, berita bahwa Mustika Ratu dijebak diketahui di seluruh wilayah selatan. Dan semua keluarga di wilayah selatan terkejut ketika putra sulung keluarga Hilton, Joel, maju untuk meminta maaf kepada Mustika Ratu Group. Keluarga Golan menyadari perkembangan terkini dan mengetahui Iwan adalah musuh keluarga Hilton. Karena keluarga Hilton dan keluarga Golan saling berhubungan, Iwan secara alami dipandang sebagai musuh bagi mereka juga. Bab 1907. Nah, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu punya satu kesempatan, kamu akan bekerja sama sementara kami menahanmu, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetua kelima berkata dengan dingin, meskipun Iwan adalah musuh keluarga Golan dan keluarga Hilton, dia adalah seorang senior dan tidak ingin menyerang juniornya, jadi dia membuat peringatan sebelumnya untuk memberikan dirinya alasan untuk menyerang nanti. Seolah-olah aku takut padamu, sungguh lelucon. Turunlah dari kudamu, Pak Tua. Kalian semua harus segera mendatangiku dan menghemat waktuku. Iwan menunjuk ke arah orang-orang di depannya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia sedang berburu menyelamatkan Ratna dan tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi akan lebih mudah jika semua keluarga Golan menyerang sekaligus. Sombong sekali, seharusnya aku bisa menghadapi anak nakal sepertimu tanpa bantuan orang lain. Marah dengan sikap Iwan, tetua kelima melangkah maju. Saat Iwan dan tetua kelima saling menatap, ketegangan meningkat di udara. Tetua kelima, anak ini telah melukaiku berkali-kali dan aku ingin dia mati. Sekarang adalah kesempatan untuk melakukannya. Hancurkan dia dan jangan menunjukkan belas kasihan. Seth yang bersembunyi di belakang mereka menggerutu dengan kejam. Dia tahu bahwa Iwan didukung oleh keluarga Gumelar dan dia tidak akan pernah berani membunuh Iwan karena takut pada keluarga Gumelar. Namun Iwan telah menerobos masuk ke rumah kediaman keluarga Golan, memberikan keluarga Golan alasan yang tepat untuk melenyapkannya tanpa harus khawatir dengan keluarga Gumelar. Seth tidak mau menyia-nyiakan kesempatan sebesar itu. Ya, ambil ini, nak. Tetua kelima mengejek dan menyerang Iwan dengan kecepatan kilat. Iwan tidak berniat membalas serangan itu secara langsung dan hanya mundur dengan Tari di pelukannya. Di bawah pengaruh pil pemicu energi, tingkat kekuatannya naik di tahap awal alam Augana dan akan memiliki peluang untuk mengalahkan para praktisi bela diri di tahap menengah alam Augana. Dengan pelindung dada kaisar, bahkan praktisi bela diri di tahap puncak alam Augana akan berjuang untuk menembus pertahanan Iwan. Jadi Iwan tidak perlu takut pada tetua kelima. Namun karena kekuatan mereka saling bersaing akan sulit bagi Iwan untuk mengalahkan tetua kelima. Oleh karena itu,
Iwan mundur dan membiarkan area dadanya tidak terlindungi untuk memancing tetua kelima agar menyerangnya dengan harapan dia bisa segera menyelamatkan Ratnada tepat pada waktunya. Di sini aku pikir kamu tidak terkalahkan, tapi kamu baru saja berada di tahap awal alam Augana. Mati sana. Tetua kelima mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Dia tidak dapat mendeteksi tingkat kekuatan Iwan melalui energi spiritual Iwan, tetapi menyimpulkan bahwa Iwan berada di tahap awal alam Augana atau tahap menengah berdasarkan kecepatan dan daya ledak Iwan. Yang berarti Iwan bukanlah tandingan tetua kelima. Ketika dia melihat peluang untuk menyerang, tetua kelima tidak ragu-ragu untuk memperkuat serangannya dan memukul dada Iwan untuk menghancurkan Iwan dengan satu pukulan. Bab 1908. Iwan, hati-hati. Tari memucat dan menjerit ketika dia melihat tetua kelima menyerang. Meskipun Iwan memiliki trik yang tak terhitung jumlahnya, Tari mengetahui tingkat kekuatan Iwan yang sebenarnya. Dan karena tetua kelima berada di tahap puncak alam Augana, Iwan mungkin tidak dapat bertahan dari pukulan sekuat itu dan dia mengkhawatirkan keselamatan Iwan. Bagus, bunuh dia. Bertentangan dengan kekhawatiran Tari, Seth mengayunkan tinjunya ke udara dengan semangat saat dia menatap Iwan seperti sedang melihat orang mati. Dia tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat, tetapi dia selalu berasumsi bahwa alat itu berada di tahap awal alam Augana atau tahap menengah. Jadi itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi tetua kelima. Dan Iwan ditakdirkan untuk mati segera setelah serangan tetua kelima mendarat pada sasarannya. Tetua keempat dan keluarga Gulen lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka semua adalah praktisi bela diri di tahap menengah alam Augana atau lebih tinggi. Jadi mereka dapat langsung mengetahui bahwa Iwan bukanlah tandingan tetua kelima dan tidak dapat menangkis serangan tetua kelima kecuali keajaiban terjadi. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terguncang. Bem! Serangan tetua kelima mendarat di dada Iwan. Iwan terlempar dan merasakan darahnya mendidih. Dia hampir memuntahkan darah tetapi menelannya sebelum dia melakukannya. Karena pelindung dada kaisar hampir tidak bisa menangkis serangan dari praktisi bela diri di tahap puncak alam Regana, pelindung dada kaisar tidak dapat sepenuhnya membatalkan serangan tetua kelima. Jadi wajar jika Iwan menderita kerusakan pada tingkat tertentu. Namun sebagian besar dampaknya dapat diserap oleh pelindung dada kaisar dan cedera Iwan tidak parah. Matilah Patua. Di saat yang sama dia dikirim terbang, Iwan melancarkan serangan ganda pada tetua kelima. Bagaimana ini mungkin? Tetua kelima ternganga ketika dia merasakan energi kuat dari serangan Iwan. Dia tadinya yakin serangannya mendarat di dada Iwan, dan Iwan seharusnya terbunuh saat itu juga, karena menerima pukulan itu secara langsung. Yang membuatnya bingung adalah, Iwan selamat dari serangan itu tanpa cedera secara ajaib. Saat dia masih dalam momentum serangan pertamanya, Iwan sudah melancarkan serangan balasan dan mengejutkan tetua kelima. Dia ingin menghindari tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya dan hanya bisa menyaksikan serangan Iwan menghantamnya. Pada saat-saat terakhir, dia berhasil memanggil sisa energi sejatinya untuk melepaskan organ vitalnya. Bab 1909. Dengan suara keras, tetua kelima dipukul dan terlempar sejauh 2 atau 3 meter oleh pukulan Iwan sebelum mendarat dengan keras di tanah. Setelah jatuh ke tanah, dia memegangi dadanya dengan kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya saat dia berbaring bersujud di tanah. Dia menderita luka dalam yang serius dan sekarang tidak mampu untuk bangun lagi. Untungnya kekuatan Iwan saat ini berada di tahap menengah alam Augana dan tetua kelima berhasil melindungi organ vitalnya tepat waktu, menangkis sebagian kekuatan serangan Iwan. Jika dia menerima pukulan Iwan secara langsung, bahkan dia tidak selamat, kemungkinan besar dia akan lumpuh seumur hidup. Tetua kelima dikalahkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Seth dan tetua lainnya tercengang. Mereka ternganga ke arah Iwan tidak percaya. Seth tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap puncak alam Regana yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tetua kelima yang berada di tahap puncak alam Augana. Dia tadinya mengira tetua kelima akan mampu membunuh Iwan dengan mudah, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia selama ini salah.
Tetua kelima tidak hanya gagal mengalahkan Iwan, tetapi juga terluka parah olehnya hanya dengan satu gerakan. Seth tidak akan pernah mempercayai apa yang dilihatnya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak ini telah melampaui tahap puncak alam Augana? Keluarga Golan lainnya tersadar dan saling bertukar pandang karena terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Iwan bisa menang, tetapi mereka tahu bahwa dia harus berada di tahap puncak alam Augana atau lebih tinggi jika dia bisa mengalahkan tetua kelima. Di antara generasi muda bela diri di wilayah selatan, bahkan Yuda yang dirujuk sebagai yang paling cerdas di generasinya, sejauh ini hanya berhasil mencapai tahap menengah alam Augana. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa pria seusia Iwan dapat mencapai tahap puncak alam Augana, tetapi tak satu pun dari mereka dapat memikirkan penjelasan lain untuk situasi saat ini. Aku mengerti, tetua keempat. Iwan memiliki alat pertahanan yang kuat. Alat itu mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan tahap puncak alam Augana atau bahkan lebih tinggi. Realisasi muncul pada Seth. Dia selalu tahu bahwa Iwan memiliki alat pertahanan, namun baik dia maupun Joel selalu berasumsi bahwa kekuatan alat tersebut berada di tahap awal alam Augana atau tahap menengah. Namun Iwan telah berhasil bertahan dari pukulan kuat dari tetua kelima sebelum menghabisi tetua kelima dengan satu pukulan. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan tahap puncak alam Augana atau lebih tinggi. Oh, jadi begitu. Semua keluarga Golan mengangguk menyadari dan merasa lega karena Iwan hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan bantuan sebuah alat. Bab 1910. Hahaha, hebat, bahkan para dewa ada di sisiku. Seth tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui bahwa alat pertahanan yang dimiliki Iwan mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan tahap puncak alam Augana atau bahkan lebih tinggi. Harta karun, peralatan khusus dan senjata sangat sulit didapat, terutama yang memiliki kekuatan sebesar itu. Jika alat pertahanan yang dimiliki Iwan memiliki kekuatan yang setara di tahap puncak alam Augana atau bahkan lebih tinggi, itu hanya selangkah lagi untuk diklasifikasikan sebagai senjata yang punah, yang membuatnya sangat berharga. Baik Seth maupun Joel berencana untuk merampok harta karun Iwan di masa lalu dan mengetahui bahwa benda yang mereka incar jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan, membuat hati Seth dipenuhi kegembiraan. Tetua keempat, kalian semua harus mengeroyoknya. Pastikan untuk mengambil alat pertahanan yang dimilikinya dan berikan padaku. Perintah Seth. Dia tahu bahwa sebagian besar senjata tidak dapat digunakan lebih dari 3 kali, dan menilai dari pertarungan Iwan dengan Noah dan tetua kelima, dia seharusnya hanya punya 1 kali untuk menggunakan alat pertahanannya. Tidak hanya Iwan yang kalah jumlah, tetapi semua keluarga Golan sebelum dia juga berada di tahap menengah alam Augana atau lebih tinggi. Jadi tidak ada keraguan dalam benak Seth bahwa akan mudah bagi mereka untuk merampok senjata Iwan. Ya, keluarga Golan melangkah maju dan mengepung Iwan. Sama seperti Seth, mereka semua berasumsi bahwa ada batasan penggunaan alat tersebut. Jika Iwan sudah mencapai tahap puncak alam Augana, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Iwan. Namun mereka semua menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena Iwan hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan sebuah alat. Dan kalian semua berpikir bahwa kalian mampu mencuri sesuatu dariku? Ketahuilah tempat kalian. Iwan mengejek dengan jijik. Cukup dengan kesombonganmu, bocah. Alat seperti itu biasanya ada batasannya. Itu bisa menyelamatkanmu sekali, tetapi tidak setiap saat. Kamu harus membayar untuk masuk ke rumah kami dan melukai orang-orang kami. Tetua keempat menitipkan matanya dengan jahat. Baiklah, cukup ngobrolnya, datanglah padaku kalian semua, jangan buang waktuku. Iwan berkata dengan bangga. Sombong sekali. Kamu yang meminta ini ya. Jika kamu mempunyai keinginan untuk mati, kami akan mengabulkannya.
Marah dengan sikap Iwan, petua keempat dan keluarga Golan lainnya menyalakan kekuatan mereka dan menyerang Iwan. Mereka semua menyaksikan kekuatan alat pertahanan Iwan dan demi keselamatan, mereka bermaksud menonaktifkan alat tersebut sehingga Iwan tidak berdaya. Bab 1911. Ayo, Iwan bersiap dan mengeluarkan Cut of Doom. Dia hanya berhasil mengalahkan tetua kelima dengan memanfaatkan elemen kejutan, dan dia berisiko terluka saat melakukannya. Tetua keempat juga berada di tahap puncak alam Augana dan didukung oleh beberapa praktisi bela diri di tahap menengah dan tahap akhir sehingga pelindung dada Kaisar tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Makanya Iwan tak segan-segan memanfaatkan senjatanya yang lain, yaitu Cut of Doom. Setelah menawarkan kekuatannya hari demi hari, Iwan telah mengisinya dan ada 1,5 serangan yang tersimpan di dalam mindset tersebut. Serangan total mencapai kekuatan tahap menengah alam awal yang munah. Setengah serangan hanya berada di tahap semi yang munah, tetapi tidak jauh dari tahap awal yang munah. Karena ada batasan beberapa kali Mindset Doom dapat digunakan akan menjadi tantangan jika keluarga Golan memutuskan untuk melawan Iwan satu per satu. Oleh karena itu, Iwan dengan sengaja mencoba memprovokasi mereka untuk menyerangnya sekaligus sehingga dia bisa menggunakan Cut of Doom pada mereka semua pada saat yang bersamaan. Ambil ini, ambil ini. Iwan mengejek dan mengaktifkan serangan yang dia simpan di Cut of Doom, mengirimkannya terbang ke arah tetua keempat dan yang lainnya. Betapa kurang ajarnya, Seth mencibir dengan jijik ketika dia menyadari bahwa Iwan bermaksud menghadapi tetua keempat dan yang lainnya sendirian. Iwan mungkin bisa bertahan lebih lama jika dia terus berlari, tetapi Iwan hanya mengeluarkan borgol emas dan berniat menghadapi mereka secara langsung. Seth yakin Iwan akan menemui ajalnya, tapi apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya. Bom mengikuti suara yang memekakan telinga, Cut of Doom merobek kekuatan gabungan dari tetua keempat dan yang lainnya dan melesat ke arah mereka. Meskipun mereka semua adalah praktisi bela diri di tahap menengah alam Augana atau lebih tinggi, serangan di Mindset Doom melampaui tingkat semi yang munah dan hampir sama dengan serangan kekuatan penuh dari seorang praktisi bela diri di tahap awal yang munah. Jadi tidak satupun dari mereka yang mampu melawan kekuatannya. Sebelum sempat bereaksi, mereka semua terlempar ke kejauhan. Merasa seolah-olah tulang mereka patah, mereka memuntahkan darah dari mulut mereka dan tergeletak di tanah. Tetua keempat yang berada di depan yang lain menderita cedera parah dan hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Seth ternganga kaget. Dia tahu bahwa tetua keempat dan yang lainnya memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Iwan dan yakin bahwa Iwan akan mati karena dia dikepung. Yang membuatnya bingung adalah Iwan tidak hanya bertahan, dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan satu gerakan. Apa yang dilihat Seth berada di luar pemahamannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku karena terkejut. Bab 1912. Tuan Seth lari. Borgol emas di tangannya itu mungkin adalah senjata yang munah. Gumam tetua keempat dengan lemah ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Seth. Dia adalah orang praktisi bela diri berpengalaman yang melihat banyak keajaiban di dunia dan berhasil menyimpulkan bahwa mindset yang dimiliki Iwan adalah senjata yang munah. Setelah pertukaran sebelumnya, atau Iwan tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka semua hanya dengan satu pukulan. Tentu saja Cut of Doom tercemar diwarnai dengan emas, jadi tidak ada cara bagi tetua keempat untuk mengetahui bahwa itu adalah Cut of Doom yang terkenal itu. Apa dia punya lebih banyak harta karun? Seth benar-benar tercengang. Harta karun sangat langka dan akan menjadi tantangan yang cukup bagi keluarga kuat untuk mendapatkan satu harta karun. Iwan tidak hanya memiliki alat pertahanan dengan kekuatan di tahap puncak alam Augana, tetapi Iwan juga memiliki senjata lain dengan kekuatan di tahap yang munah. Seth sangat terguncang.
Tetapi tahu bahwa tidak ada waktu yang tersisa untuknya, karena dialah satu-satunya yang tidak dikalahkan oleh Iwan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia akan mengalami nasib buruk di tangan Iwan tanpa ada orang lain yang membantunya. Seseorang tolong, Seth kehilangan semua keinginan untuk merampok harta Iwan dan berbalik untuk lari. Kamu tidak akan lolos. Iwan mencibir dan berlari mengejar Seth sambil memegang tari dengan satu tangan. Dia dengan cepat menyusul Seth dan mengejek. Seth bersiaplah untuk mati. Dia melancarkan serangan kuat ke punggung Seth. Jangan, Seth ketakutan dan berguling dari tanah untuk menghindari serangan itu. Tetapi dia terlalu lemah jika dibandingkan dengan Iwan dan tidak bisa lepas dari jangkauan serangan Iwan. Lalu dia memuntahkan darah dari mulutnya karena benturan dan langsung terlempar ke kejauhan. Iwan memanfaatkan kesempatan itu untuk menginjak dada Seth dan menjepitnya. Iwan, apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Yang lain akan segera datang dan jika kamu menyakitiku, mereka tidak akan membiarkanmu. Seth berkata dengan ketakutan. Aku tidak tahu apakah mereka akan membiarkanku. Tapi jika ada sesuatu yang aku tahu pasti, itu adalah aku tidak akan membiarkanmu. Iwan mencibir dan mengangkat lengannya saat dia sangat berharap bisa membunuh Seth saat itu juga. Namun dia berada di jantung wilayah keluarga Golan dan sebagian besar keluarga Golan diperingatkan oleh alarm sebelumnya. Jika Iwan membunuh Seth, keluarga Golan akan mengejarnya sampai akhir hayatnya dan dia akan membuang lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Ratna. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk membiarkan Seth tetap hidup dan menyandra dia keluar dari kediaman keluarga Golan. Dia menahan amarahnya dan mendarat 2 tendangan keras di lutut Seth.